Baik, 15 jam yang lalu saya dapat pertanyaan dari Mas Yudi Billy. Cara akses CCTV gimana ya? Oke, ada, kalau saya lihat sederhananya CCTV ada dua sebetulnya. Ada dua jenis CCTV, yang satu mungkin bukan CCTV juga ya. Kita lihat di toko online aja ya. CCTV Wi-Fi. Saya gedein hurufnya biar enak lihatnya. Jadi ada CCTV yang kameranya pakai Wi-Fi aja langsung. Nah, ini kamera pakai Wi-Fi, bentar ya. Nah, ini kayak gini-gini nih. Ini bukan pakai kabel. Ini namanya lebih ke IP kamera sebenarnya, bukan CCTV. Dan dia pakai Wi-Fi nih biasanya. Ini pakai Wi-Fi. Oke. Ini kamera ini pakai Wi-Fi langsung. Jadi kita bisa pakai laptop, pakai komputer dekatnya sih. Jadi kameranya nanti dia connect ke Wi-Fi di rumah, terus dari laptop dari ini bisa ngelihat CCTV itu. Ini yang pertama. Biasanya di sini ada SD card-nya, bisa dilihat nggak ya keterangannya? Saya mau cari keterangannya nih sebenarnya. Oh, ini dia. Ini bukan Xiaomi, ini dapat dari jarak jauh hanya menggunakan smartphone, cocok dipasang. Cuman dia satu-satu gitu. Jadi satu kamera lihat. Biasanya ada micro SD, kita bisa colokin micro SD jadi bisa direkam sama dia. Nih. Oke. Dia pakai Wi-Fi. Kalau yang ini, tipe yang ini pakai Wi-Fi. Jadi di kameranya ada Wi-Fi, terus bisa nyambung. Harga 175.000. Ya, iklan dah lo. Oke, ini yang ini tipe yang satu lagi dia makainya paketan seperti ini. Tipe yang satu lagi paketan seperti ini. Jadi ada DVR-nya nih, ada apa sih? Ada recordernya, ada harddisknya. Jadi rata-rata sekitar juta lah, 2,5 juta ada ras itu dengan 4 CCTV sekaligus ya. Oke. Bentar, mana lagi? Ini pakai wireless kalau yang ini. Wi-Fi, ini yang Wi-Fi. Jadi ada dua, secara umum ada dua gede itu. Ada yang paketan. Ini 8 channel 3,1 nih. Ini ada 8 channel. Jadi yang kamera yang ini biasanya dipakai buat dalam rumah nih, yang bulat. Yang ini yang kayak bukan lonjong ya. Yang kayak tabung. Ini biasanya taruh di luar. Kamera yang tabung yang ini luar, yang ini di dalam rumah, kira-kira kayak gitu. Oke. Kalau yang ini kita bisa gerak-gerakin kameranya. Kalau yang ini kameranya nggak bisa digerakin biasanya. Kalau yang ini nggak bisa digerakin dan kita harus manual gerakin dan fix di situ. Jadi kameranya lebih blow on. Yang ini kameranya lebih pintar gitu. Oke. Nah, ini ada kelihatan ada antena Wi-Fi-nya. Ini yang Wi-Fi. Kira-kira gitu, ada dua. Nah, jadi nanti juga harus milih ya. Kalau beli yang paketan seperti ini harus milih mau kamera outdoor atau indoor gitu ya. Yang outdoor biasanya lebih mahal, soalnya bisa dihujan-hujanin. Yang kayak gini bisa lebih tahan sama hujan. Nah, sekarang caranya, kalau yang ini udah jelas, gampang ini kelihatan banget nih. Bisa masuk ke Android, dan itu masuknya pakai browser biasa sih. Jadi kita pakai browser nge-web ke sini. Di sini ada web servernya, kita bisa lihat langsung. Nah, sekarang sekarang urusan kamera yang ini, yang paketan. Kira-kira, jadi kalau paketan tuh kita punya DVR, kayak recordernya, ada harddisknya dalamnya. Oke. Ini DVR CCTV, ada harddisk dalamnya. Kemudian kita punya kamera di sininya, kecil-kecil disambungin semua ya. Ada yang 4, tadi ada paketnya, ada yang 4, ada yang 8 dan sebagainya. Oke. Ini sambungin semua kayak kabel ke sini. Jadi nggak pakai Wi-Fi, ini biasanya pakai kabel ke sini semua.
Kita bisa lihat colokan di belakangnya ada berapa biji sih. Coba kita, ini nggak ngasih lihat belakang ya, bisa diklik nggak ya? Nih coba, nih 5 MP bagus juga nih. Gambar kayak ginian sih. Dia ngasih lihat waktu ya, nggak ngasih lihat belakangnya. Coba di VR CCTV, mudah-mudahan ada gambar foto belakangnya ya. Ini depan, nah ini belakang. Jadi belakang itu ada colokan kameranya, ada banyak di sini. Ini ada kabelannya di sini. Nah ini penting, ada kabelannya biasanya. Dalamnya alat ini ada hard disk biasanya. Hard disknya bisa 2 tera, tergantung kita mau berapa hari kita akan ngerekam dengan berapa kamera gitu ya. Nanti hard disknya kita bisa atur. Kemudian ini power supply-nya nih, Oke. Tapi di sini ada colokan LAN, terus ini ada colokan HDMI. Oke. Jadi kita milih, jadi LAN bisa ke internet. Di sini ada HDMI-nya. Jadi yang normalnya dari DVR ini masuk ke LCD. Ini TV LCD atau TV yang ada HDMI-nya ya, TV LCD, HDMI. Ini colokin ke sini, HDMI-nya colokin ke sini nih. Oke, jadi di sini makanya HDMI. Dari sisi masukin HDMI sini. Nah, yang seru LAN-nya. Yang normal LAN-nya tidak dikonfigurasi. LAN-nya tidak dikonfigurasi. Jadi kita harus, misalnya kita punya LAN di rumah. Ini ada LAN. LAN di rumah. Ini colokin aja kabelannya ke sini. Ini colokan LAN. UTP LAN. Dicolokin tadi ke belakangnya DVR-nya. Oke. Nah, yang seru adalah gimana caranya supaya kita bisa nge-web ke sini. Kalau dari laptop yang ada di, misalnya di LAN itu ada WiFi dan sebagainya. Nah, ini laptop, gadget segala macam bisa masuk nih sebenarnya. Kita selain lihat bisa di LCD ini, kita bisa nge-web ke sini sih sebenarnya. Oke. Jadi alternatif yang pertama adalah di sini laptop atau gadget ya. Jadi kalau IP-nya dikonfigurasi di DVR-nya, LAN-nya dikonfigurasi, dari laptop atau gadget bisa nge-web ke sini. Jadi selain di TV ini kita bisa ngelihat dari laptop atau gadgetnya. Nah, yang seru adalah bagaimana caranya ini supaya bisa masuk ke internet. Nah, dengan kondisi yang sekarang, banyak provider ngasih IP-nya IP private, kita agak sulit nih sebenarnya. Kalau mau ke internet harus cari provider yang ngasih IP publik sih sebenarnya. Jadi kayak seluler, Telkomsel nggak bisa. Dia pakai IP-nya IP private, nggak bisa itu. Internet saya nggak bisa juga sih sebenarnya, karena saya pakai Orange, pakai MNC Play, dua-duanya ngasih IP private, nggak bisa saya ke internet jadinya. Oke. Jadi ini sih, misalnya di sini saya punya modem fiber ke internet ya, modem fiber ke internet. Terus di sini ada internet. Oke. Ini nyambung ke sini ya. Di sini kita dapat IP publik nih misalnya. Kalau dari internet dari IP publik kita agak selamat. Kita tinggal di modem fibernya kita bikin supaya IP CCTV-nya masuk ke DMZ. Oke. Jadi IP CCTV di DMZ kan di modem fiber ini. Oke, caranya gimana? Tapi dengan syarat dapat IP publik ya. Kalau IP private nggak bisa. Saya akan kasih contoh di modem saya. Cuman ini nggak bisa dipakai sih sebenarnya, karena ini pakai IP-nya IP private. Jadi fasilitas DMZ sudah ada di modem fiber ini, sudah ada DMZ, adanya di bagian security biasanya.
Oke. Oh bukan, salah. Di forward rules. Ini ada di mset configuration. Oke. Di forward rules ada di mset configuration, kita new aja, kita masukin aja IP dari ini kita bisa masukin IP dari CCTV kita, misalnya IP saya 192, ini misal, ini saya nggak set sih, yang CCTV saya nggak saya set, misalnya 123. Ya udah, ini kita pilih dari mesin yang mana gitu. Oke. Oh, ini MAC addressnya. MAC address mana? Hostnya bisa kita kasih nama apa? Sorry. Ini kalau ini caranya rupanya host. Dikasih nama misalnya CCTV. Terus kita cari CCTV itu yang mana? MAC addressnya. Oke. Dan ini akan bisa diakses dari internet cara ini. Ini di Huawei, caranya kayak gitu. Sekarang kita, jadi dia milih dari MAC address rupanya kalau dari Huawei. Hostnya kita kasih nama CCTV lah gitu. Nah dengan cara itu kalau ada orang nge-web ke IP modem kita, langsung masuk ke CCTV, bisa kelihatan CCTV-nya. Hati-hati bisa diserang ya. Jadi passwordnya harus benar-benar aman. Jangan sembarangan juga kalau udah masuk ke internet. Soalnya orang dari luar bisa ngelihat ke CCTV kita kalau bobol. Sekarang kita masuk ke modem yang satu lagi, 224 user. Belum saya isi rupanya. Save. Oke, coba ada di sini nggak? Network application, network, port locating itu apa? Kalau application, port forwarding. Oke. Kayaknya ini dia makhluknya. Kita bisa forward IP address. Nah, kalau di sini IP address dia makanya. 192.168 misalnya 123 adalah sisi TV saya. Kok aplikasi namanya nggak keluar ya? Oh lebih blow on ini. Ini nggak bisa diklik ini. Portnya port mana? Ya caranya cuman kalau yang tadi jelas banget, kalau yang ini lebih gampang. Cuman harus lihat MAC address. Kalau yang ini rada ngaco ini, portnya nggak bisa nih. Kalau dia dari application list port forwardingnya, cuman ini nggak bisa diklik nih, jadi masalah nih, nggak bisa diklik. Coba kalau saya masukin harusnya bisa di delete. Please select again, ya gimana mau select? Orang kagak ada diklik, parah. Jadi ini contoh yang gagal. Kalau aplikasi, oh ini application listnya di sini kali. Oh harus di add dulu. Oh harus di add kayak gini. Application 1 portnya dari berapa sih kita bisa definisikan dulu. Lebih rumit dia. Jadi kita harus definisikan dulu portnya berapa. Port kalau di CCTV port 80 dia lewat web. Jadi kita set one portnya berapa, yang diakses lewat one tuh port berapa, terus kita lewat port berapa di sini. Jadi nanti aksesnya pakai web .2 port berapa gitu. http://IP modem kita. Jadi cara ngetiknya gini nih. Nanti kalau yang ini ya. Yang MNC adalah http://IP modem .2 nomor portnya. Misalnya portnya saya bikin 12345 buat masuk ke CCTV. Ya udah, lebih bisa masuk baru. Saya sarannya sih nomor portnya ditaruh di angka yang besar, di atas 10.000 lah kalau bisa, supaya hacker nggak nyangka bahwa ini portnya CCTV. Soalnya kalau portnya di bawah akan diobok-obok nanti sama hacker segala macam. Jadi taruh di atas aja, 10.000 ke atas lah gitu. Jadi nanti aksesnya seperti ini polanya. Rupanya harus didefinisikan dulu. Jadi di application list ini, jadi misalnya saya 12345
mapping ke port 80, kira-kira gitu. Oke. Endportnya kalau mau didefinisikan lagi ya 1, 2, 3, 4, 5 juga sih. Ini 80 lagi. Terus nama aplikasinya CCTV gitu. Ini di save gitu ya. Dan nanti kita forwarding dari sebelah sini gitu caranya. Oh, lebih seru ini. Ya, tapi ini lebih fleksibel nih sebenarnya. Yang ini lebih fleksibel karena kita jadi lebih aman, karena portnya bukan port standar yang kelihatan dari internet, bukan port standar. Di dalam LAN-nya port standar, di luarnya tidak standar gitu. Oke, ini settingannya kita bisa lihat tadi. Jadi intinya masukin port forwarding atau di DMZ. Oke, di sini bukan hanya DMZ tapi juga port forwarding. Oke, jadi kira-kira gitu caranya untuk menampilkan CCTV ke internet. Ini saya save dulu. Oke, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran buat Mas siapa tadi? Mas Yudi Billy. Bagaimana akses CCTV? Paling gampang buat Anda akses CCTV pakai yang WiFi sih. Yang gampang. WiFi, dan harganya tadi 175.000 CCTV-nya. Tapi kita aksesnya satu-satu. Kalau yang pakai DVR, langsung di layar keluar CCTV-nya semua tuh. Satu layar semua CCTV keluar. Terus kita bisa milih. Nanti kita, misalnya saya pengen CCTV 1, kita klik aja CCTV 1 nanti keluar. Jadi yang pakai DVR lebih enak sih sebenarnya kalau mau banyak CCTV. Kalau mau satu-satu pakai yang WiFi aja gitu. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Mas Yudi Billy.